Gadis asal Jawa Tengah ini dipaksa ibunya untuk menikah dengan majikan ayahnya. Saat malam pertama tiba, gadis itu syok saat pria Arab itu membuka semuanya. Nama saya Laila, seorang gadis biasa dari desa kecil di Jawa Tengah. Saya lahir dari keluarga sederhana, dengan ibu yang keras kepala dan ayah yang bekerja tanpa lelah demi menyekolahkan saya sampai lulus SMA. Ayahku, Pak Hamzah, adalah tipe orang yang tak pernah mengeluh meski harus meninggalkan kami untuk bekerja sebagai buruh migran di Arab Saudi selama bertahun-tahun. Dia bilang, semua itu demi masa depan keluarga. Namun, siapa yang menyangka bahwa pengabdian ayah justru akan membawa kami pada jurang yang lebih dalam. Hari-hari normalku hancur seketika ketika kabar tentang kecelakaan kerja ayah mencapai telingaku. Aku masih ingat saat ibu memanggilku ke ruang tamu, matanya berkaca-kaca namun suaranya tetap dingin. Laila, ayahmu, dia terluka parah di Arab. Majikannya menuntut ganti rugi besar karena ayahmu merusak salah satu mesin penting di sana. Dunia rasanya berputar begitu cepat, napasku tertahan, dan lidahku keluh. Majikan? Tanyaku pelan, mencoba mencerna kata-kata ibu. Ya, jawabnya, nada suaranya semakin tajam. Majikannya adalah Sultan Al-Mansur, salah satu orang terkaya di Arab Saudi. Sekarang kita punya utang besar padanya. Kalau tidak dibayar, mereka bisa mengirim ayahmu ke penjara atau bahkan lebih buruk. Seketika itu juga, dinding-dinding rumah tua kami terasa semakin sempit, menyesakan. Aku tahu apa artinya ini bagi keluarga kami. Selama ini, kami hanya bergantung pada kiriman uang ayah dari Arab. Tanpa itu, kami bukan hanya miskin, tapi juga malu di mata tetangga. Di desa kami, harga diri seringkali lebih tinggi daripada nyawa sendiri. Beberapa hari kemudian, setelah serangkaian diskusi panjang antara ibu dan beberapa anggota keluarga lainnya, semua dilakukan tanpa memberiku kesempatan bicara, ibu akhirnya melontarkan rencana gilanya. Kamu harus menikah dengan sultan itu, katanya datar, seolah-olah sedang membicarakan belanja mingguan. Apa? Aku hampir tersedak ludahku sendiri. Menikah? Dengan siapa? Kenapa aku? Sultan Al-Mansur bersedia melunasi utang ayahmu asalkan kamu mau dinikahi, lanjut ibu, suaranya kini semakin keras. Dia sudah tua, tapi kaya raya. Kamu tidak akan kekurangan apapun. Bayangkan saja, hidup enak di istana megah, dengan uang tak terbatas. Aku merasa seperti seekor sapi yang ditawar di pasar. Bagaimana bisa ibu mengambil keputusan begitu besar tanpa mempertimbangkan perasaanku? Apalagi, aku belum pernah bertemu pria itu. Yang aku tahu, Sultan Al-Mansur adalah majikan ayah, seseorang yang hidup di dunia yang sama sekali berbeda denganku. Tapi bu, aku tidak bisa, protesku, air mata mulai menggenang di sudut mataku. Aku bahkan tidak kenal dia. Adil, bentak ibu, wajahnya mendekat hingga aku bisa merasakan nafasnya yang panas. Kamu pikir hidupmu selama ini adil? Kamu pikir ayahmu bekerja banting tulang di negeri orang demi apa? Sekarang giliranmu untuk berkorban demi keluarga ini. Setiap kata yang keluar dari mulut ibu menusuk jantungku seperti pisau tajam. Aku ingin menolak keras, tapi ada sesuatu dalam pandangan matanya yang membuatku ragu. Untuk pertama kalinya, aku melihat betapa rapuhnya ibu. Dia bukan lagi wanita kuat yang selalu berdiri tegak di tengah badai. Dia hanyalah seorang ibu yang mencoba menyelamatkan keluarganya dengan cara apapun yang tersisa. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagiku. Semua orang di rumah, termasuk kakak sepupuku yang datang untuk membantu, mulai membujukku agar menerima tawaran itu. Mereka bilang, ini kesempatan emas, Laila. Kamu bisa mengubah nasib keluarga kita. Tapi di balik senyum manis mereka, aku bisa merasakan tekanan yang semakin besar. Mereka tidak peduli dengan perasaanku. Yang penting adalah utang lunas dan nama baik keluarga tetap terjaga. Akhirnya, setelah 2 minggu berdebat tanpa hasil, aku menyerah. Bukan karena aku setuju dengan rencana itu, tapi karena aku tidak punya pilihan lain. Jika aku menolak, ayah akan mati di penjara, dan keluargaku akan menjadi bahan omongan seluruh desa. Aku tidak bisa menanggung beban itu. Pada hari keberangkatanku, aku duduk di kursi pesawat dengan hati kosong. Mataku terpaku pada cincin sederhana di jari manisku, hadiah perpisahan dari ibu. Jaga dirimu baik-baik, katanya sebelum aku masuk ke bandara. Suaranya bergetar, dan untuk sesaat, aku melihat air mata di matanya. Tapi entah kenapa, itu tidak cukup untuk meyakinkanku bahwa keputusan ini benar. Selama penerbangan, aku mencoba membayangkan seperti apa Sultan Al-Mansur. Apakah dia pria tua berwajah dingin seperti yang digambarkan ibu?
Ataukah dia monster tanpa hati yang hanya tertarik pada kecantikan fisik? Pikiran-pikiran itu membuatku semakin gelisah. Aku bahkan tidak tahu apakah aku akan bisa bertahan hidup. Di dunia baru yang sama sekali asing bagiku, pesawat mendarat di Riyadh beberapa jam kemudian. Ketika aku turun dari pesawat, udara panas gurun langsung menyengat kulitku. Di pintu kedatangan, seorang pria tinggi dengan jubah putih elegan dan sorban hitam menyambutku. Dia memperkenalkan diri sebagai Asad, salah satu pelayan Sultan. Wajahnya ramah, tapi matanya dingin, seperti sedang menilai barang dagangan. Inilah awalmu, Laila, bisikku dalam hati, berusaha menenangkan diri. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu bahwa ini bukanlah awal yang indah. Ini adalah akhir dari kebebasanku. Dan aku tidak tahu apakah aku akan pernah bisa kembali menjadi diriku yang dulu. Saat mobil mewah berhenti di depan gerbang istana, aku merasa seperti sedang melangkah ke dunia lain. Gerbang besi besar itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara gemeretak yang seolah-olah menyambut kedatanganku, atau mungkin memperingatkanku. Aku menatap keluar jendela, mataku terpaku pada megahnya bangunan putih yang menjulang tinggi di tengah padang pasir. Istana itu begitu besar hingga membuatku merasa seperti semut kecil yang tak berarti. Inilah rumah Anda sekarang, Nyonya, kata Asad dengan senyum sopan ketika mobil akhirnya berhenti. Kata-katanya terdengar formal, tapi ada nada dingin di balik keramahannya. Aku hanya mengangguk pelan, tidak yakin harus berkata apa. Ketika aku melangkah keluar dari mobil, panas gurun langsung menyengat kulitku meski sudah sore hari. Naiman, udara panas itu bukan satu-satunya hal yang membuatku sesak napas. Di pintu masuk istana, beberapa pelayan wanita berdiri dengan rapi, menundukkan kepala mereka dalam posisi hormat. Mereka semua mengenakan pakaian seragam sederhana, tapi wajah mereka sama sekali tidak ramah. Sebaliknya, ada kilatan penasaran dan mungkin sedikit sinis di mata mereka. Selamat datang di Istana Al-Mansur, Nyonya Laila, kata salah satu pelayan, suaranya datar namun sopan. Aku mengangguk kaku, mencoba tersenyum meski hatiku dipenuhi ketidakpastian. Apakah mereka benar-benar menyambutku? Ataukah mereka hanya melakukan tugas mereka tanpa benar-benar peduli? Aku diantar ke kamarku oleh dua pelayan wanita bernama Fatimah dan Yasmin. Kamarnya sangat luas, lebih besar daripada seluruh rumah di desaku. Ada tempat tidur king size dengan spray sutra yang lembut, meja rias berlapis emas, serta jendela-jendela besar yang menghadap ke taman bunga di halaman belakang. Semua ini begitu indah, tapi entah kenapa aku tidak bisa merasakan kebahagiaan. Malah, semuanya terasa asing dan menyesakan. Fatimah memberikan instruksi singkat tentang aturan rumah tangga. Anda harus bangun pagi-pagi untuk sarapan bersama Sultan. Jangan meninggalkan sayap utama istana tanpa izin. Dan yang paling penting, dia berhenti sejenak, matanya menatapku tajam. Tetaplah rendah hati. Aku mengangguk pelan, mencoba mencerna setiap kata yang dia ucapkan. Setiap aturan itu terdengar seperti jeruji tambahan bagi kebebasanku yang sudah hilang. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi Fatimah dan Yasmin segera meninggalkan ruangan tanpa memberiku kesempatan untuk bicara. Malam pertama di istana adalah pengalaman yang aneh. Aku berbaring di tempat tidur yang sangat nyaman, tapi tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh segala macam pertanyaan. Apakah dia akan benar-benar dingin seperti yang digambarkan ibu? Apakah aku akan bisa bertahan hidup di tempat ini? Esok paginya, aku dibangunkan oleh suara ketukan di pintu. Salah satu pelayan masuk dengan membawa gaun tradisional Arab Saudi. Ini untuk Anda pakai saat sarapan bersama Sultan, katanya singkat. Gaun itu indah, dengan bordiran emas yang rumit dan kainnya yang ringan. Tapi lagi-lagi, aku tidak merasakan sukacita. Sebaliknya, aku merasa seperti boneka yang sedang dipakaikan kostum untuk sebuah pertunjukan. Setelah berganti pakaian, aku diantar ke ruang makan utama. Ruangan itu begitu besar hingga aku hampir tersesat di koridor menuju sana. Ketika aku sampai, Sultan sudah duduk di ujung meja panjang, tampak begitu angkuh dalam jubah putihnya. Wajahnya tampan, tapi ekspresinya dingin, seperti patung marmer yang tak bernyawa. Selamat pagi, Laila, katanya dengan suara dalam, nadanya datar namun tetap sopan. Aku mengangguk canggung, lalu duduk di kursi yang disediakan. Sarapan disajikan oleh para pelayan, makanan-makanan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku mencoba makan sedikit, tapi rasanya seperti mengunyah debu. Aku bahkan tidak bisa menikmati makanan karena tegang. Sultan sama sekali tidak bicara banyak selama sarapan. Sesekali dia melontarkan pertanyaan basa-basi tentang perjalanan ke Riyadh atau cuaca di Indonesia, tapi jawabanku pendek-pendek.
Aku tidak tahu apa yang harus dikatakan, apalagi bagaimana cara berkomunikasi dengan pria yang hampir tidak kukenal ini. Setelah sarapan, aku diberi tur singkat di sekitar istana oleh Fatimah dan Yasmin. Mereka menunjukkan dapur, ruang tamu, taman, hingga ruang doa. Semuanya begitu besar dan megah, tapi juga terasa kosong dan dingin. Tidak ada jejak kehidupan yang hangat seperti di rumahku di desa. Bahkan, taman bunga yang indah itu terasa seperti lukisan yang hanya dimaksudkan untuk dilihat, bukan dirasakan. Di tengah-tengah tur, aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Sultan. Dia jarang terlihat di istana, dan ketika dia muncul, dia selalu terburu-buru. Aku sering mendengar suara langkah kakinya di lorong-lorong malam hari, kadang-kadang disertai dengan percakapan pelan yang tidak bisa ku mengerti. Pernah sekali aku mencoba mengikuti suara itu, tapi Fatimah langsung mencegahku. "Nyonya tidak boleh ke sana," katanya tegas. Misteri itu semakin mengganggu pikiranku. Kenapa Sultan bersedia membayar mahar sebesar itu hanya untuk menikahiku? Apakah ini benar-benar hanya soal bisnis? Atau ada alasan lain yang lebih dalam? Aku juga mulai memperhatikan foto-foto tua yang terpajang di salah satu ruangan. Foto-foto itu menampilkan seorang wanita muda yang memiliki kemiripan fisik denganku. Siapa dia? Apakah ada hubungan antara wanita itu dan diriku? Hari-hari pertamaku di istana berlalu dengan lambat. Aku mencoba beradaptasi dengan rutinitas baru, tapi semuanya terasa seperti beban. Para pelayan menjaga jarak denganku, seolah-olah aku adalah makhluk asing yang tidak layak dipercaya. Sultan sendiri jarang berbicara denganku, dan ketika dia melakukannya, suaranya selalu dingin dan formal. Namun, ada satu hal yang mulai mengusik pikiranku secara perlahan. Meskipun Sultan tampak dingin dan jauh, aku kadang-kadang menangkap kilatan kelembutan di matanya. Itu terjadi saat dia tidak sadar bahwa aku sedang mengamati. Seperti seekor binatang liar yang mencoba menyembunyikan sisi lembutnya, Sultan sepertinya menyimpan rahasia yang tidak ingin ia ungkapkan. Pada malam ketiga, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Saat semua orang tidur, aku diam-diam keluar dari kamarku dan mengikuti langkah-langkah yang sering kudengar di lorong. Suara itu membawaku ke sebuah ruangan kecil di sayap barat istana. Pintunya sedikit terbuka, dan aku melihat Sultan duduk di sana, memegang sebuah kotak kayu tua. Dia tampak rapuh, jauh berbeda dari sosok angkuh yang biasa kulihat. Aku hampir saja masuk, tapi kemudian aku mendengar suara isak tangis pelan. Sultan sedang menangis. Hatiku terasa seperti diremas. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya, aku memutuskan untuk kembali ke kamarku tanpa mengganggunya. Duduk di tepi tempat tidur, aku mulai merenung. Apa yang sebenarnya terjadi? Di balik sikap dingin Sultan? Kenapa dia menangis di tengah malam? Dan kenapa dia memilihku sebagai istrinya? Semua pertanyaan itu memenuhi kepalaku, tapi tidak ada jawaban yang bisa kudapatkan saat itu. Namun, satu hal yang pasti, istana ini bukan surga yang aku bayangkan. Ini adalah dunia baru yang menyesakan, penuh misteri dan teka-teki. Dan aku, Laila, adalah seorang gadis kecil yang terjebak di dalamnya tanpa tahu bagaimana caranya keluar. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan Sultan yang menangis di ruangan kecil tadi malam. Apa yang sedang dia sembunyikan? Kenapa dia terlihat begitu rapuh ketika dia berpikir tak seorang pun mengamati? Semua pertanyaan itu memenuhi kepalaku hingga rasanya seperti ada ribuan kupu-kupu gelisah di dalam perutku. Aku tahu bahwa malam ini akan menjadi malam pertamaku dengan Sultan. Dalam hati, aku sudah membayangkan segala kemungkinan buruk. Mungkin dia akan dingin dan kasar, atau mungkin dia hanya akan memperlakukanku sebagai aset baru di istananya, seperti barang dagangan yang harus ditunjukkan kepada tamu-tamu pentingnya. Aku mencoba menenangkan diri dengan berdoa, tapi tetap saja rasa cemas itu tak kunjung hilang. Ketika pintu kamarku terbuka perlahan, aku berusaha menenangkan napasku. Sultan masuk tanpa suara. Langkah kakinya begitu ringan hingga aku nyaris tidak mendengarnya. Dia tampak berbeda dari biasanya, tidak mengenakan jubah putih formal, melainkan pakaian tradisional Arab yang lebih sederhana. Wajahnya juga tidak terlihat dingin seperti biasa. Sebaliknya, ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa aneh. Bukan takut, tapi lebih seperti penasaran. "Laila," katanya pelan, suaranya lembut namun dalam. "Maafkan aku jika selama ini aku bersikap dingin padamu." Aku terkejut mendengar kata-katanya. Tidak ada yang bisa kubayangkan sebelumnya selain Sultan yang angkuh dan tertutup. Sekarang, dia berdiri di depanku dengan ekspresi yang sama sekali berbeda. Hatiku mulai berdebar-debar, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lain,
sesuatu yang sulit untuk kujelaskan. Aku tahu pernikahan ini bukan pilihanmu, lanjutnya, matanya menatap lurus ke mataku. Dan aku tahu bahwa kamu dipaksa datang ke sini demi keluargamu. Aku tidak ingin kamu merasa seperti korban dalam semua ini. Kata-katanya membuatku bingung. Aku tidak tahu apakah harus marah atau merasa lega. Selama ini, aku mengira bahwa bagi Sultan, aku hanyalah alat untuk melunasi utang ayahku. Tapi sekarang, dia bicara seolah-olah dia benar-benar peduli pada perasaanku. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, balasku akhirnya, suaraku terdengar gemetar. Aku tidak mengerti kenapa kamu mau membayar mahar sebesar itu hanya untuk menikahiku. Sultan tersenyum tipis, lalu duduk di tepi tempat tidur. Dia menghela napas panjang sebelum menjawab. Ada banyak hal yang belum kamu ketahui tentang diriku, Laila. Ada alasan mengapa aku memilihmu, meskipun mungkin terdengar tidak masuk akal bagimu saat ini. Hatiku langsung terpacu. Apa maksudnya? Apa rahasia yang disembunyikannya? Sebelum kita melanjutkan, aku ingin memberimu sesuatu, katanya tiba-tiba, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu tua dari sakunya. Kotak yang sama yang kulihat di ruangan kecil tadi malam. Dia membukanya perlahan, dan di dalamnya ada beberapa surat-surat tua. Serta sebuah foto hitam putih. Foto itu menampilkan seorang wanita muda dengan senyum lembut. Wajahnya sangat mirip denganku, begitu mirip hingga aku hampir tidak bisa bernapas. Siapa dia? Dan kenapa dia tampak begitu familiar? Inilah kata Sultan Pelin, suaranya bergetar sedikit. Dia adalah adikku. Aku menatapnya dengan mata melebar. Adik, Sultan mengangguk, lalu mengambil salah satu surat dari kotak itu. Nadia meninggal 5 tahun lalu dalam sebuah kecelakaan mobil. Sejak saat itu, aku tidak pernah bisa melupakan wajahnya. Dan ketika aku melihat fotomu, Laila, aku merasa seperti melihat Nadia hidup kembali. Dadaku terasa sesak mendengar pengakuannya. Jadi, itulah alasannya. Dia memilihku bukan hanya karena perjanjian bisnis dengan keluargaku, tapi juga karena aku mirip dengan almarhum adiknya. Namun, entah kenapa, fakta itu membuatku merasa lebih bingung daripada lega. Aku tahu ini mungkin terdengar egois, lanjut Sultan, suaranya semakin pelan. Tapi aku merasa seperti aku diberi kesempatan kedua untuk melindungi seseorang yang mirip dengannya. Seseorang yang bisa aku cintai tanpa syarat, meskipun itu tidak bisa menggantikan Nadia. Air mata mulai menggenang di sudut mataku. Entah kenapa, kata-katanya menyentuh sesuatu yang dalam di hatiku. Aku tidak tahu apakah aku harus marah karena dimanfaatkan karena kemiripanku dengan Nadia, atau merasa tersentuh karena Sultan ternyata memiliki sisi lembut yang begitu dalam. Namun, di tengah semua kebingunganku, ada satu hal yang pasti, Sultan bukan pria dingin yang hanya peduli pada materi. Dia adalah seseorang yang terluka, seseorang yang mencoba mengatasi trauma masa lalunya dengan caranya sendiri. Selama beberapa saat, kami hanya duduk diam, saling menatap tanpa bicara. Suasana di ruangan itu begitu tenang, hanya ada suara jangkrik di luar jendela yang sesekali memecah keheningan. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi entah kenapa, aku merasa seperti ada hubungan baru yang mulai terjalin antara kami. Setelah beberapa saat, Sultan akhirnya berbicara lagi. Aku tidak bisa memaksamu untuk mencintaiku, Laila. Tapi aku berharap, suatu hari nanti, kamu bisa melihatku sebagai lebih dari sekadar majikan ayahmu. Aku ingin kamu merasa aman dan bahagia di sini. Kata-katanya membuatku semakin bingung. Di satu sisi, aku masih merasa seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar emas. Tapi di sisi lain, aku mulai melihat Sultan sebagai manusia yang penuh luka, bukan hanya sebagai pria kaya yang membeli istrinya. Aku butuh waktu, jawabku akhirnya, suaraku terdengar ragu-ragu. Ini semua terlalu banyak untuk diproses sekaligus. Sultan mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. Itu wajar. Aku tidak akan memaksamu untuk memutuskan apapun malam ini. Yang penting, aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu, Laila. Setelah itu, dia meninggalkan kamarku tanpa bicara lagi. Aku duduk di tepi tempat tidur, memegang kotak kayu tua itu erat-erat. Surat-surat dan foto Nadia di dalamnya terasa begitu berat, seolah-olah mereka membawa beban besar dari masa lalu Sultan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Haruskah aku marah karena Sultan memilihku karena kemiripanku dengan Nadia? Atau haruskah aku merasa bersyukur karena dia ternyata memiliki sisi lembut yang tidak pernah ku ketahui sebelumnya? Yang jelas, malam ini telah mengubah segalanya. Aku
Tidak lagi melihat Sultan sebagai pria dingin yang hanya peduli pada materi. Dia adalah seseorang yang penuh luka, seseorang yang mencoba menemukan kedamaian melalui diriku. Tapi apakah aku bisa memberikan apa yang dia butuhkan? Itu adalah pertanyaan yang belum bisa kujawab. Hari-hari berikutnya di istana terasa seperti perjalanan melalui kabut tebal. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas jembatan rapuh yang bisa runtuh kapan saja. Setelah pengakuan Sultan malam itu, hubungan kami mulai mengalami perubahan halus, tidak langsung, tapi cukup nyata untuk membuatku semakin bingung. Dia tidak lagi bersikap dingin dan formal seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia sering menunjukkan kelembutan yang tak terduga, meskipun ada jarak aneh yang masih memisahkan kami. Namun, semakin banyak waktu yang aku habiskan di istana, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul dalam benakku. Siapa sebenarnya Nadia? Apa hubungannya dengan keluargaku? Dan kenapa Sultan begitu terobsesi dengannya hingga dia memilihku sebagai istrinya hanya karena kemiripanku dengan almarhum adiknya? Malam itu, setelah semua orang tidur, aku memutuskan untuk membaca surat-surat tua yang diberikan Sultan padaku. Kotak kayu itu masih tersimpan rapi di lemari kamarku, menunggu untuk dibuka kembali. Aku mengambilnya dengan hati-hati, lalu duduk di tepi tempat tidur dengan lampu meja redup menyinari ruangan. Surat-surat itu ditulis tangan dengan tulisan Arab yang indah. Meskipun aku tidak fasih membaca bahasa Arab, beberapa kata dan frasa yang sederhana bisa kupahami. Namun, ada satu surat yang tertulis dalam bahasa Indonesia, bahasaku sendiri. Surat itu adalah pesan terakhir Nadia kepada Sultan, ditulis beberapa hari sebelum kecelakaan tragisnya. Kak Aktor sayang, Bani surat itu. Aku tahu kamu selalu mencoba melindungiku, tapi kali ini aku ingin kamu mendengarkan aku. Aku lelah hidup dalam bayang-bayangmu, Kak. Aku ingin menjadi diriku sendiri, bukan sekadar adik Sultan Al-Mansur yang harus selalu sempurna. Aku ingin bebas, meskipun itu berarti aku harus pergi jauh dari keluarga kita. Jantungku berdebar keras saat aku membaca kalimat-kalimat itu. Jadi, Nadia bukan gadis yang selalu patuh seperti yang kubayangkan. Dia memiliki impian dan keinginan sendiri, sesuatu yang mungkin tidak bisa dimengerti oleh Sultan. Tapi bagaimana bisa dia meninggal dalam kecelakaan mobil jika dia hanya ingin bebas? Apakah ada sesuatu yang lebih besar di balik tragedi itu? Di akhir surat, ada sebuah kalimat yang membuatku bergidik. Kalau suatu hari aku tidak ada lagi, tolong cari tahu tentang keluarga Hamzah di Indonesia. Mereka adalah kunci dari segalanya. Keluarga Hamzah? Itu nama ayahku? Aku tidak bisa percaya apa yang baru saja kubaca. Ada hubungan antara Nadia dan keluargaku? Kenapa Sultan tidak pernah memberitahuku tentang ini? Aku langsung bangkit dari tempat tidur, memutuskan untuk mencari jawaban. Dengan hati-hati agar tidak membangunkan siapapun, aku berjalan menuju ruangan kecil di sayap barat istana, tempat aku melihat Sultan menangis beberapa malam lalu. Aku yakin bahwa di sana ada lebih banyak rahasia yang belum terungkap. Ruangan itu gelap dan sunyi ketika aku masuk. Hanya cahaya bulan yang menyelinap melalui celah-celah tirai tipis, menciptakan bayangan panjang di lantai marmer. Di tengah ruangan, ada meja kayu tua dengan beberapa benda tersebar di atasnya, foto-foto Nadia, dokumen-dokumen tua, dan sebuah buku catatan kulit yang tampak usang. Aku mengambil buku catatan itu dan mulai membacanya. Isinya adalah jurnal pribadi Sultan yang ditulis dalam rentang waktu 5 tahun sebelum kecelakaan Nadia. Kata-kata pertama yang kubaca langsung membuatku terhenyak. Aku gagal melindungi Nadia. Ini semua salahku. Ternyata, kecelakaan mobil itu bukanlah kecelakaan biasa. Menurut catatan Sultan, Nadia sedang dalam perjalanan menuju Indonesia untuk bertemu keluarga ayahku. Dia diam-diam menjalin kontak dengan mereka tanpa sepengetahuan Sultan. Pada malam kecelakaan itu, Sultan mengikuti Nadia karena curiga. Dia mencoba menghentikan mobilnya, tapi sesuatu terjadi, mungkin rem yang rusak atau seseorang yang sengaja menyebabkan kecelakaan. Aku merasa seperti disambar petir. Apakah ada orang lain yang terlibat dalam kematian Nadia? Dan kenapa dia ingin bertemu keluargaku? Apa rahasia yang disembunyikan oleh Nadia dan Sultan? Semua pertanyaan itu membuatku semakin penasaran. Aku terus membaca sampai mataku lelah, tapi satu hal yang pasti, Sultan tidak pernah sepenuhnya jujur padaku. Dia memilihku bukan hanya karena kemiripanku dengan Nadia, tapi juga karena ada hubungan rahasia antara keluargaku dan keluarganya. Pagi harinya, aku mencoba membicarakan hal ini dengan Sultan. Aku menemukannya di ruang tamu utama, duduk di kursi favoritnya sambil membaca koran. Wajahnya tampak tenang, tapi aku tahu bahwa ada badai emosi di balik senyumnya.
Sultan, panggilku Pelin, suaraku terdengar gemetar. Aku membaca surat-surat. Nadia semalam. Sultan langsung menoleh, matanya melebar. Untuk sesaat, dia tampak terkejut, lalu wajahnya berubah menjadi ekspresi yang sulit dibaca. Kenapa kamu membacanya? Tanyanya, nada suaranya datar namun terdengar tegang. Aku ingin tahu. Kebenarannya, jawabku dengan suara yang lebih tegas. Kenapa Nadia ingin bertemu keluargaku? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam kecelakaannya? Sultan menghela napas panjang, lalu menundukkan kepala. Aku tidak yakin apakah kamu siap untuk mengetahui semuanya, Laila. Tapi aku butuh tahu, balasku cepat. Air mata mulai menggenang di mataku. Ini bukan hanya tentangmu atau Nadia. Ini juga tentang keluargaku. Aku berhak tahu. Setelah beberapa saat ragu, Sultan akhirnya mulai berbicara. Nadia, dia tahu tentang masa lalu keluargamu. Ayahmu pernah bekerja untuk keluarga kami sebelum dia pindah ke Arab Saudi. Nadia dan ayahmu, mereka dekat. Terlalu dekat. Aku menatap Sultan dengan mata melebar. Maksudmu, mereka saling kenal? Bukan hanya itu, lanjut Sultan, suaranya semakin pelan. Nadia dan ayahmu, mereka memiliki hubungan spesial. Hubungan yang tidak seharusnya terjadi. Dadaku terasa seperti diremas. Apa maksudnya? Apakah ayahku dan Nadia? Nadia hamil, kata Sultan akhirnya, suaranya terdengar berat. Dan ayahmu adalah ayah dari anak itu. Aku merasa seperti dunia runtuh di sekitarku. Semua yang ku ketahui tentang keluargaku, tentang ayahku, hancur dalam sekejap. Kenapa? Ayah tidak pernah memberitahuku tentang ini? Bagaimana bisa dia menyembunyikan rahasia sebesar ini? Apa yang terjadi pada anak itu? Tanyaku akhirnya, suaraku terdengar serak. Nadia kehilangan bayinya saat kecelakaan itu terjadi, jawab Sultan, matanya tampak kosong. Dan aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri karena tidak bisa melindunginya. Hatiku hancur mendengar pengakuan itu. Aku tidak tahu harus marah, sedih, atau merasa iba pada Sultan. Yang jelas, rahasia ini mengubah segalanya. Aku bukan hanya seorang gadis yang dipilih karena kemiripanku dengan Nadia. Aku adalah penghubung antara dua keluarga yang memiliki sejarah kelam. Namun, di tengah semua kebingunganku, ada satu hal yang pasti, Sultan bukan hanya pria yang terluka. Dia adalah seseorang yang membawa beban besar dari masa lalunya, dan entah bagaimana, aku telah menjadi bagian dari cerita itu. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di tepi jurang. Setelah pengakuan Sultan tentang hubungan ayahku dengan Nadia, aku tidak bisa tidur nyenyak. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan-bayangan masa lalu yang tak pernah kuduga sebelumnya. Bagaimana? Mungkin ayahku memiliki rahasia sebesar itu? Dan kenapa Nadia memilih untuk menyembunyikan hubungannya dengan keluargaku dari Sultan? Namun, ada satu hal yang lebih menggangguku daripada semua itu, Fatima, ibu Sultan. Selama ini, dia hampir tidak pernah muncul di hadapanku. Tapi beberapa hari setelah pengakuan Sultan, dia tiba-tiba mulai menunjukkan dirinya dengan cara yang tidak menyenangkan. Dia tampak seperti badai yang datang tanpa permisi, membawa angin dingin dan petir yang siap menyambar. Pertemuan pertamaku dengan Fatima terjadi di ruang tamu utama. Aku sedang duduk di sana, mencoba membaca buku untuk menenangkan pikiranku. Ketika dia masuk dengan langkah-langkah anggun namun menusuk. Matanya langsung menatapku dengan pandangan dingin yang membuatku merinding. Jadi, inilah gadis kecil dari Indonesia yang berhasil merebut hati putraku, katanya dengan nada sinis, suaranya seperti belati yang menusuk telinga. Aku harus mengakui, kamu cukup pintar untuk memanfaatkan situasi ini. Aku menatapnya dengan mata melebar, tidak yakin apa yang harus kukatakan. Bu, aku tidak tahu maksudmu. Oh, jangan berpura-pura polos, balasnya cepat, bibirnya melengkung dalam senyum penuh ejekan. Kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu hanya menikahi putraku demi uang? Keluargamu sudah merencanakan ini sejak lama, kan? Aku terkejut mendengar kata-katanya. Apa maksudnya? Kenapa dia mengira bahwa pernikahan ini adalah rencana keluargaku? Aku sama sekali tidak merencanakan ini. Balasku, suaraku mulai meninggi karena emosi. Aku dipaksa datang ke sini demi ayahku. Aku bahkan tidak tahu apa-apa tentang Sultan atau keluarganya sebelum aku tiba di sini. Fatima tertawa sinis, lalu mendekatiku dengan langkah pelan tapi penuh tekanan. Oh, tentu saja. Kamu hanya korban, ya? Tapi apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mempercayai cerita sedih seperti itu? Aku merasa seperti seekor burung yang terjebak dalam sangkar besi. Tidak ada celah untuk kabur dari pandangan tajam Fatima.
Dia tampak begitu yakin bahwa aku adalah musuhnya, meskipun aku sama sekali tidak tahu alasannya. Beberapa hari kemudian, gosip-gosip aneh mulai beredar di media sosial. Ada foto-foto palsu yang menunjukkan aku sedang bersama pria lain sebelum menikahi Sultan, disertai dengan tuduhan bahwa aku sudah hamil sebelum menikah. Semua itu membuatku menjadi bahan omongan seluruh istana, bahkan para pelayan mulai menjauh dariku. Aku tahu bahwa ini semua adalah ulah Fatima. Dia ingin menghancurkanku, tapi aku tidak tahu kenapa. Apa motifnya? Apakah hanya karena dia tidak suka padaku? Atau ada alasan lain yang lebih dalam? Suatu malam, ketika semua orang tidur, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Aku diam-diam menuju ruang kerja Sultan, tempat aku sering melihat Fatima berbicara dengan beberapa pelayan. Aku tahu bahwa dia pasti menyimpan sesuatu di sana, sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini. Ruang kerja itu gelap, tapi aku berhasil menyalakan lampu meja dengan hati-hati. Di atas meja, ada tumpukan dokumen dan surat-surat tua. Salah satunya adalah surat yang ditulis tangan oleh Fatima sendiri. Ketika aku membacanya, tubuhku langsung gemetar. Aku tidak akan membiarkan keluarga Hamzah merusak keluarga kita lagi. Bunyi surat itu. Anak mereka harus dihancurkan agar mereka tidak bisa mengambil apapun dari kita. Aku tidak percaya apa yang baru saja kubaca. Jadi, Fatima adalah orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan ayahku di Arab Saudi. Motifnya adalah balas dendam terhadap keluarga kami karena hubungan ayah dengan Nadia. Dia menganggap bahwa keluargaku adalah ancaman bagi reputasi keluarganya. Hatiku hancur mendengar fakta itu. Fatima bukan hanya wanita ambisius yang tidak suka padaku. Dia adalah monster yang menggunakan segala cara untuk melindungi kekuasaan dan nama baik keluarganya. Esok paginya, aku memutuskan untuk menghadap Sultan. Aku tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memberitahunya tentang kebenaran. Aku tidak bisa membiarkan Fatima terus menghancurkan hidupku tanpa konsekuensi. Sultan, panggilku Pelin, suaraku terdengar gemetar. Aku harus memberitahumu sesuatu. Sultan menoleh, lalu mengangguk. Apa yang terjadi, Laila? Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu menunjukkan surat yang kutemukan di ruang kerjanya. Ini adalah surat dari Fatima. Dialah yang bertanggung jawab atas kecelakaan ayahku. Dia juga yang menyebarkan gosip palsu tentangku. Sultan tampak terkejut, lalu mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Setelah membacanya, wajahnya berubah menjadi ekspresi marah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Gumamnya pelan, suaranya bergetar. Aku tidak pernah menyangka bahwa ibuku bisa sejahat ini. Aku meraih tangannya, mencoba menenangkannya. Aku tahu ini sulit bagimu, Sultan. Tapi kita harus menghentikannya sebelum dia menyakiti lebih banyak orang. Setelah beberapa saat, Sultan akhirnya mengangguk. Aku akan menghadapinya. Tapi aku butuh bukti lebih banyak agar semua orang bisa melihat kebenarannya. Aku mengangguk, lalu berkata, ada salah satu pelayan setia di istana yang bisa membantu kita. Namanya Yasmin. Dia tahu banyak hal tentang Fatima. Dengan bantuan Yasmin, kami berhasil mengumpulkan lebih banyak bukti tentang kejahatan Fatima. Ada rekaman percakapan antara Fatima dan beberapa pelayan yang membuktikan bahwa dia memang bertanggung jawab atas semua ini. Akhirnya, pada sebuah pertemuan keluarga besar di istana, Sultan mengungkapkan semua kebenaran kepada semua orang. Fatima tampak terkejut, lalu mencoba membela diri, tapi bukti-bukti yang kami miliki terlalu kuat untuk dibantah. Aku tidak pernah menyangka bahwa ibuku bisa sejahat ini, kata Sultan dengan suara berat. Tapi aku tidak bisa membiarkannya terus menyakiti orang lain demi kepentingannya sendiri. Fatima akhirnya diusir dari istana, dan semua kebohongannya terbongkar. Para pelayan yang tadinya menjauh dariku mulai kembali mendekat, meminta maaf atas perlakuan mereka sebelumnya. Namun, di tengah semua kemenangan ini, aku merasa lega sekaligus lelah. Perjalanan ini telah mengubah hidupku secara drastis. Aku bukan lagi gadis kecil dari desa yang hanya bisa pasrah pada nasib. Aku adalah seorang wanita yang telah berjuang untuk memperjuangkan haknya dan melawan ketidakadilan. Setelah pengusiran Fatima dari istana, suasana di sekitarku mulai berubah. Para pelayan yang tadinya dingin dan menjaga jarak kini mulai memperlakukanku dengan lebih hangat. Bahkan Asad, pria yang pertama kali menyambutku di bandara, memberiku senyum tulus ketika kami bertemu di koridor. Istana yang semula terasa seperti penjara mewah kini perlahan-lahan mulai terasa seperti rumah. Meskipun masih ada luka-luka yang belum sepenuhnya sembuh, namun, meskipun kebenaran telah terungkap, dan Fatima sudah tidak lagi mengancam kehidupanku,
aku merasa bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Sultan masih harus memilih antara masa lalunya, hubungannya dengan ibunya, dan masa depannya bersamaku. Aku tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah baginya. Bagaimana bisa dia melupakan tahun-tahun ketika Fatima adalah satu-satunya orang yang selalu ada di sisinya? Suatu sore, aku duduk di taman belakang istana, menikmati angin sepoi-sepoi yang membawa aroma bunga mawar. Di sampingku, Sultan duduk dalam diam. Kami sama-sama tidak bicara, tapi keheningan itu tidak terasa canggung. Sebaliknya, ada kehangatan aneh yang membuatku merasa tenang. Laila, kata Sultan akhirnya, suaranya pelan namun tegas. Aku ingin minta maaf atas semua yang kamu alami karena keluargaku. Aku menoleh, menatap matanya yang tampak lelah namun penuh tekad. Kamu tidak perlu minta maaf, Sultan. Kamu juga korban dari semua ini. Jemeng Jeling Peleng. Tidak, Laila. Aku seharusnya lebih awal menyadari apa yang sedang terjadi. Aku seharusnya melindungimu, bukan malah membiarkanmu terluka. Hatiku meleleh mendengar kata-katanya. Selama ini, aku mengira bahwa Sultan hanya memilihku karena kemiripanku dengan Nadia. Tapi sekarang, aku bisa melihat bahwa dia benar-benar peduli padaku sebagai diriku sendiri, bukan sebagai bayang-bayang adiknya. Aku tidak tahu apakah aku pantas mendapatkan kesempatan kedua, lanjut Sultan, suaranya bergetar sedikit. Tapi aku ingin mencoba, Laila. Aku ingin membangun hidup baru bersamamu, tanpa bayang-bayang masa lalu. Air mata mulai menggenang di sudut mataku. Entah kenapa, kata-katanya menyentuh sesuatu yang dalam di hatiku. Selama ini, aku begitu takut untuk membuka hatiku sepenuhnya karena takut dimanfaatkan atau disakiti. Tapi saat ini, aku merasakan kejujuran yang tulus dalam setiap kata yang diucapkannya. Kita bisa melakukannya bersama, Sultan, jawabku akhirnya, suaraku terdengar serak karena emosi. Kita tidak perlu melupakan masa lalu, tapi kita bisa belajar darinya. Kita bisa memulai lagi, tanpa rasa takut. Sultan tersenyum tipis, lalu meraih tanganku. Terima kasih, Laila. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku yakin bahwa selama kita bersama, kita bisa menghadapi segalanya. Malam itu, kami duduk di tepi kolam renang di halaman belakang istana, menatap langit penuh bintang. Ada sesuatu yang magis dalam momen itu, seolah-olah seluruh dunia berhenti sejenak untuk memberi kami waktu bersama. Aku menyandarkan kepala di bahunya, merasakan kehangatan tubuhnya yang membuatku merasa aman. Aku ingin kembali ke Indonesia suatu hari nanti, kataku pelan, suaraku hampir hilang di telan angin malam. Aku ingin membawa ayahku ke sini, agar dia bisa melihat bahwa kita baik-baik saja. Sultan mengangguk pelan. Aku akan membantumu, Laila. Apapun yang kamu inginkan, aku akan berusaha untuk mewujudkannya. Kata-katanya membuatku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti memiliki seseorang yang benar-benar mendukungku tanpa syarat. Bukan karena aku mirip dengan orang lain, tapi karena aku adalah diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, Sultan mengatur perjalanan ke Indonesia. Kami berdua pergi ke desaku, tempat aku dibesarkan. Ketika kami tiba, ibu langsung memelukku erat, air mata mengalir deras di pipinya. Ayah, yang sudah pulih dari kecelakaannya, duduk di kursi roda dengan senyuman lebar di wajahnya. Ayah, ini Sultan, kataku pelan, memperkenalkan suamiku pada ayahku. Dia bukan hanya majikanmu. Dia adalah keluargaku sekarang. Ayah tersenyum lemah, lalu meraih tangan Sultan. Terima kasih telah menjaga anakku, katanya, suaranya penuh rasa hormat. Melihat keluargaku akhirnya bertemu dengan Sultan adalah momen yang sangat berarti bagiku. Meskipun ada banyak luka dan rahasia di masa lalu, kami semua berhasil melewati badai itu bersama-sama. Aku tahu bahwa hubungan kami tidak akan pernah sempurna, tapi itulah keindahannya. Kita tidak harus sempurna untuk saling mencintai. Setelah beberapa hari di desa, kami kembali ke Arab Saudi. Namun, kali ini, aku merasa berbeda. Aku tidak lagi merasa seperti burung yang terjebak dalam sangkar emas. Aku adalah seekor elang yang akhirnya menemukan sayapnya, siap untuk terbang kemanapun aku inginkan. Hari-hari berikutnya di istana dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana. Sultan dan aku mulai belajar tentang satu sama lain, tentang mimpi-mimpi kami, dan tentang bagaimana cara membangun kehidupan bersama. Aku juga mulai mengenal para pelayan dengan lebih baik, bahkan Yasmin menjadi salah satu sahabat dekatku. Namun, ada satu hal yang pasti, perjalanan ini telah mengubahku secara drastis. Aku bukan lagi gadis kecil yang hanya bisa pasrah pada nasib.
Aku adalah seorang wanita yang telah belajar untuk melawan ketidakadilan, untuk mencari kebenaran, dan untuk mencintai dengan hati yang terbuka, dan meskipun masa depan masih penuh dengan tantangan, aku tahu bahwa aku tidak akan menghadapinya sendirian. Aku memiliki Sultan di sisiku, dan aku memiliki diriku sendiri, versi yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih bebas.